tempat ini? Shalom, shalom juga saya menyapa Bapak Ibu dan teman-teman yang menghadiri ibadah secara online. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa sebab Engkau baik, bahwasannya kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab kejadian kami selalu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kedahsyatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sungguh kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami sungguh mengucap syukur Tuhan selalu beserta dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau kembali menaikkan pujian kami untuk Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipuji. Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah atas setiap kedahsyatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan biar Allah Roh Kudus bekerja atas ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Satu persatu dari kami Tuhan yang lawat. Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu, boleh tepuk tangan langkah kanan kiri. Ikutin saya ya. Kita mau katakan bahwa betapa dalamnya kasih setianya Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Katakan
sempurnalah kasih-Mu Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan sempurnalah kehidupanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir. Amin. Dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Katakan sekali lagi ya, dengan iman. Sempurnalah Hidup kami sempurna karena Engkau Tuhan. Sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Boleh jemaat saja katakan Sempurnalah sejak Kau hadir dalam. Mana suaranya Bapak Ibu? Kau perhatikan setiap. Sekali lagi boleh jemaat saja katakan. Sempurnalah sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Katakan oh betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan indahnya oh Yesus Tuhanku. beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hidup kita menjadi sempurna karena Tuhan di dalam kita. Amin. Amin. Boleh katakan indahnya Tuhan kita Bapak Ibu. Ke samping kanan kirinya katakan indahnya Tuhan kita. Hidup kita sempurna sebab kita diberi kuasa olehnya. Amin. Kita mau katakan kami diberi kuasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan di atas kepala sekarang. Bentuk pujian kita terhadap Tuhan ya. Kami mau katakan Tuhan bahwa kami diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama, Katakan. siapa jadilah. Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan,
Boleh sama-sama lambaikan tangan Bapak Ibu. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersama-sama tepuk tangan atas kepala Bapak Ibu. Kami mau katakan bahwa sungguh besar Kau Tuhan kami. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah namanya. Kalau kita sudah diberi kuasa sama Tuhan, maka roh ketakutan hilang daripada kita, amin. Adanya roh keberanian daripada Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Mungkin ada masa di mana rasanya kami mau menyerah. Mungkin ada masa di mana Tuhan izinkan kami untuk berjuang Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur. Waktu itu kami memilih untuk tetap maju di dalam Tuhan. Karena kami tahu ada kasih setia yang begitu besar dalam hidup kami yang membuat kami gak menyerah. Kami gak tahu andaikan kami gak milih untuk berjuang bersama Tuhan. Kami gak tahu akan seperti apa hidup kami Tuhan. Dan saat ini, kalau kami lihat ke belakang hidup kami Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami ada, karena kami gak memilih jalan yang salah kemarin. Tapi kami justru memilih untuk terus percaya sama Tuhan. Karena kami tahu kasih setianya Tuhan lebih dari hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi Tuhan. tiada yang tak terpenuhi.
lebih dari hidup kami Tuhan. lebih dari hidupku. Dan jalan-jalan-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagi kami, Terbaik bagiku. dari semua yang Kau katakan, tiada dusta kami temui. Tiada dusta ku temui. Dan dari semua yang pernah Kau janjikan Tuhan, Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. tiada yang tak terpenuhi. Oh, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun gak ada yang bisa menggantikan Kau Tuhan. Menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku, kami gak mau berpaling darimu. Berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Andaikan kami harus memilih Tuhan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Ini deklarasi iman kami, bahwa kami tak ingin berpaling darimu Tuhan. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Ini deklarasi kami tak mau berpaling. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang bersama kami, Kau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Besarlah nama-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Sungguh agung nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, dan kami takkan takut Tuhan, dan kami takkan gentar Tuhan, sebab Kau Allah yang bersama kami, dan kami milih untuk berjuang bersama Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu, sebab Kau Allah yang besar. Mari sama-sama naikkan sembah-Mu Bapak Ibu. Mari sama-sama naikkan sembah kita.
naikkan sembah kita bagi Allah yang besar, bagi Allah yang layak untuk disembah. Ini pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami bersyukur, ini hati kami. Ini setiap kami datang kepadamu, Tuhan. Ini setiap kami mencari-Mu. Biar Kau datang kepada kami. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Oh, Jesus, Kau Allah yang layak untuk disembah, Tuhan. Sungguh kami percaya, Tuhan, begitu besar penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk masa depan keluarga kami, Tuhan gak pernah berdusta atasnya. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami percaya Engkau bukan Allah yang gagal untuk menepati, tapi justru Tuhan, Engkau Allah yang akan dan pasti menepati janji-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau tetapkan hati kami untuk kami terus memilih berjalan bersama Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Kami mau katakan, andaikan ku harus memilih. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Hatiku padamu tak satu pun dapat menggantikanmu, sebab hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andaikan kami harus memilih, kami katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku
ajaib yang paling meriah. Yes, katakan Yesus kau ajaib. Tuhan kau luar biasa. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Biarlah semua apa yang kami perkatakan dari lidah bibir kami, ini sungguh dari hati kami yang paling dalam. Tidak ingin kami berpaling daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percayai. Yang sanggup untuk menolong setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, bela hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Roh kami tetap connect dengan Engkau Tuhan. Supaya kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kami ada di sini, ini sebagai bukti cinta kami, betapa kami rindu untuk hidup kami mendapatkan apa yang menjadi rahasia-rahasia ilahi. Supaya kami ketika kami menjalani hidup ini, kami sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan. Biar Tuhan menolong kami melalui firman yang sebentar kami akan dengar. Bahkan hamba-Mu sendiri biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami enggak akan berpaling kepada yang lain. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap dengar kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Ya. Tema kita adalah if only, andai saja, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Ya, saya nggak akan baca lagi ayat ini karena kita sudah baca berkali-kali ya. Minggu kemarin bahkan dalam setiap kita doa malam kita juga membaca ayat ini. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah Mazmur 139 ini semacam renungan teologis ya. Jadi betapa dahsyatnya Allah, betapa hebatnya Tuhan gitu ya. Jadi Daud begitu takjub sekali kepada kemahakuasaan Allah. Sehingga dia menyampaikan bahwa inilah ya dalam bahasa Latinnya omnipotent of God. Yang menyatakan kebesaran Allah, the greatest of God. Ya, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu wow luar biasa ya. Sehingga dia menggambarkan semua perasaannya ini dalam Mazmur 139. Nah, kalau saya boleh next ya, saya bagi ya dalam beberapa kali ini ayat 1 sampai dengan ayat 24. Daud tuh mau bicara apa? Ya, dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, itu Daud mau bicara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Ya, jadi ini juga yang disampaikan dalam buku Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra ya, bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dan dia juga hadir di mana-mana. Jadi jangan berpikir ya setelah saya pulang dari gereja ya saya bisa melakukan apapun juga karena Tuhan mungkin cuma hadir di gereja. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Atau kita berpikir di kamar mandi tidak ada Tuhan? Sehingga kita bebas melakukan dosa apapun di sana? Di toilet tidak ada Tuhan? Saya nggak dijawab. Ya, ingat ya, Mazmur 139 ini mau menggambarkan bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi jangan pernah berpikir ketika engkau mengalami sesuatu yang menurut engkau, aduh Tuhan, kenapa aku seperti ini? Sebegitu menderitanya saya, sebegitu terpuruknya saya, sebegitu sedihnya saya. Tuhan engkau ada di mana? Ingat, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan hadir di mana-mana. Bahkan ketika engkau mengalami sesuatu yang membuat engkau merasa, aduh Tuhan gitu ya, kok begini banget keadaan saya. Tuhan tahu enggak? Tahu, betul sekali sini. Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami. Tuhan hadir
di saat-saat engkau mengalami kesedihan. Tuhan hadir di saat engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan hadir di situ. Ya, jadi ayat 7 sampai 12 itu mau bicara perkataan Daud bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Dan yang menarik kemudian ayat 13 sampai ayat 16, Tuhan tuh gak ninggalin kamu loh. Tuhan tetap mengawasi. Jadi jangan berpikir ketika kita melakukan dosa Tuhan gak mengawasi kita. Ya, atau ketika kita berpikir, sepertinya ini gak ada Tuhan deh. Tuhan gak tolong saya. Ingat loh, Tuhan itu tetap mengawasi kita. Dalam keadaan apapun dia mengawasi kita. Ya, bahkan ketika kita tidur pun Tuhan juga tetap mengawasi kita. Dia hadir dalam mimpi kita. Dia hadir dalam roh alam bawah sadar kita. Ya, lalu kemudian di ayat 17 sampai 18 Daud mau menyampaikan bahwa Tuhan memang tidak dapat dipahami oleh manusia. Sebegitu hebatnya pikiran Tuhan, sebegitu sempurnanya rancangan Tuhan dalam hidup manusia sehingga kita tidak dapat paham apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nanti kalau sudah lewat semuanya, lalu kita ketemu dengan Bapa kita di surga, kita ketemu Yesus, baru kita tahu, oh Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya bisa melewati hal yang ini. Jelas ya? Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu adalah sebuah rangkaian yang indah yang Tuhan sedang buat atas masa depanmu. Jadi semua itu pasti ada benang merahnya. Tidak ada yang Tuhan buat tanpa ada benang merah dalam hidupmu. Sehingga ketika puzzle itu mulai tersusun, nanti engkau akan melihat, Bapak dan Ibu saudara-saudari akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Percis seperti Daud mengagumi karya Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Dia tidak pernah terfikir dia adalah seorang anak yang tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi dan memilih seorang raja bagi pengganti Saul, Daud malah disuruh untuk mengembalakan dombanya. Bayangkan, Daud yang tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri disuruh pergi mengembalakan domba. Tapi justru Daud itulah yang dipilih oleh Tuhan. Kita nggak dapat ya, kita tidak dapat memahami, menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Daud pun juga mengalami hal yang sama. Tidak pernah terfikir oleh Daud dia akan diurapi untuk menjadi seorang raja di Israel. Setelah menjadi seorang raja di Israel, dia juga tidak pernah mengerti mengapa Tuhan begitu membela dia sehingga dia bisa membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu saja. Laksa itu mau menggambarkan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan lihat bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup Daud. Walaupun dia dibenci oleh Saul, walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan dia berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud. Itulah sebabnya Tuhan tidak dapat dipahami oleh manusia. Dan di ayat berikutnya ayat 19 sampai 22 dikatakan kutukan atas orang fasik, ya, mereka yang berdosa yang dibenci oleh Daud karena mereka memusuhi Tuhan. Jadi Daud bilang kutuklah mereka itu gitu ya. Dan itu diakhiri dengan permohonan biarlah kiranya Tuhan itu melindungi Daud terhadap yang jahat. Dan inilah yang terjadi. Ya, kemanapun Daud pergi, Tuhan melindungi Daud. Ya, Tuhan melindungi orang-orang yang memang sudah memusuhi Daud. Ya, mereka benci kepada Tuhan, benci kepada Daud, tapi Tuhan melindungi Daud. Jadi ayat 1 sampai ayat 24 ini betul-betul menggambarkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh maha kuasa. Ya, tadi saya sampaikan dalam bahasa Latinnya apa? Omnipotent of God. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya the greatest of God. Tuhan yang begitu maha kuasa. Tuhan yang begitu besar. Ya, ini menjadi ayat-ayat referensi yang sangat bagus sekali. Kalau kita belajar di sekolah teologi, ini akan menjadi referensi yang sangat sering sekali dibahas. Karena ini bicara kemahakuasaan Tuhan.
Wow, ini sungguh luar biasa. Ada seorang pemimpin agama di Inggris bernama John Flavel ya. Ketika dia mempelajari kitab Mazmur 139 ini, dia naik kuda ya, ketika dia pergi naik kuda dan di tengah jalan ketika dia merenungkan Mazmur 139 ini, dia merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia merasa dia dilawat oleh Tuhan, lalu dia turun dari kudanya dan dia berlutut di tengah jalan. Dia di hadapan langit, dia mengalami Allah di tengah jalan itu. Karena dia sedang merenungkan Mazmur 139 ini. Bagaimana Allah begitu dahsyat atas hidupnya. Dia hanyalah seorang pemimpin agama biasa. Tapi Tuhan pakai hidupnya menjadi seorang misionaris yang mempertobatkan banyak orang. Dan ketika dia merenungkan ayat ini dia sangat-sangat terkagum-kagum. Sampai dia dia terduduk, dia berlutut di tengah jalan itu. Dan dia menyatakan, wow, Tuhan melawat saya. Betapa maha kuasanya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Betapa Tuhan begitu menolong saya dengan sangat ajaib. Hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Pernahkah kita merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh John Flavel? Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita sedang ada di satu tempat, kita tiba-tiba bisa merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Sama seperti tadi ketika kita menyanyi lagu, tak satu pun hanya merasakan gak hadirat Tuhan? Waktu kita nyanyikan lagu itu, saya meneteskan air mata saya. Kenapa? Karena saya sedang membahas Mazmur 139. Sudah seminggu ini saya mempelajari, saya harus bicara apa Tuhan? Ya, karena ini hal yang sangat saya bilang spektakuler banget. Saya harus bicara apa dengan jemaat untuk Mazmur 139 ini? Dan ketika lagu ini dilantunkan, betapa saya merasakan betul Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat saya kagumi. Kalau saya flashback melihat hidup saya, dari saya masih kecil sampai sekarang, tidak pernah terpikir oleh saya akan menjadi pembicara. Saya akan menjadi pendeta. Saya akan menikah dengan seorang gembala gitu ya. Karena dulu saya berpikir saya itu, ya sedikit buka rahasia. Dulu saya berpikir saya ingin menjadi seorang artis. Ya, ketawa semua ya. Tapi itu Tuhan genapi loh. Ya karena saya melihat artis itu disukai oleh orang-orang dan dikerubutin oleh orang-orang gitu. Diikuti gitu kan, diikutin oleh orang-orang. Dan itu tergenapi. Walaupun sekarang saya tidak menjadi artis. Tapi kalau saya masuk ke gang, ya orang akan memanggil saya. Memari. Betul nggak? Ya kan ya. Saya sudah jadi artis di gang itu. Ya, kalau saya lagi pergi gitu ya apalagi dulu waktu kita masih baru-baru bangun Sabtu Ceria, kita baru bangun gereja ini, saya masuk ke Gang Damai, saya masuk ke Gang Rawa Bebek gitu ya. Nanti tiba-tiba di belakang saya udah ikut anak-anak kecil. Ya mereka ikut saya tuh di belakang tuh. Ya waktu itu sebelum dipanggil Memari, saya dipanggil Tante Mari. Ya mereka ikutin saya di belakang. Betul nggak Linda? Ya, wah ada Tante Mari di situ. Wah semua langsung pada ngikutin semua. Ya terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan pun, ya Tuhan masih mengabulkan cita-cita saya menjadi seorang artis. Walaupun dalam skop yang kecil, cuman di Gang Damai atau di Gang Rawa Bebek. Oh iya, di Gang Gotong Royong juga. Jadi saya merasakan sukacita yang besar banget. Wow, Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu, saya kan gak pernah ngomong kan kalau saya menjadi seorang artis. Nah Tuhan tahu loh sampai dasar hati saya yang paling dalam. Dan Tuhan mewujudkannya dengan cara yang berbeda. Dan itu sukacitanya tuh sungguh luar biasa, amin. Ya, jadi Daud begitu takjubnya sampai waktu kita tanya kepada Daud, bagaimana pengenalanmu akan Allah? Dia pasti akan bilang Allah itu ajaib.
Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Nah dalam ayat 13 sampai dengan ayat 18 itu mau berbicara mengenai tubuhnya Daud. Ya, tubuh manusia yang menggambarkan tubuh kita juga. Jadi Daud sangat-sangat tercengang gitu ya. Dia takjub, dia gemetar ya akan apa? Kemahakuasaan Allah. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia sungguh sangat tercengang. Wow, Tuhan itu sangat dahsyat ya. Isaac Newton ya, seorang ahli ahli fisika, kimia, matematika ya. Semuanya ya, dia ahli IPA ya. Dia bilang begini, tanpa bukti sekalipun, ibu jari saya sudah menyatakan bahwa Allah itu ada. Kenapa dia bisa bilang begitu? Ntar saya ceritakan ya. Karena tidak ada satupun teknologi yang bisa menyerupai tangan manusia. Ya, tangan manusia bisa menjentikkan jarinya. Ya, dia bisa meremas-remas seperti ini tanpa harus diatur. Makanya Isaac Newton berkata begitu, tanpa bukti sama sekali. Ibu jari saya ini sudah menyatakan bahwa memang Allah itu ada. Kalau bukan Allah yang membuat ibu jari saya, bagaimana saya bisa menciptakan begitu banyak penemuan? Wow, itu amazing banget, luar biasa. Dalam sebuah buku boleh next berjudul Fearfully and Wonderfully Made ya, ajaib dan dahsyatnya, yang ditulis oleh Philip Yancey dan Dr. Paul Brand. Jadi Dr. Paul Brand ini adalah seorang dokter misionaris ya, dia sangat terkenal sekali, dan buku ini mendapatkan Gold Medallion Book Award pada tahun 1981. Jadi dapat awardnya bukan award biasa tapi award emas ya, karena buku yang ditulis ini sungguh-sungguh menyatakan ayat di dalam Alkitab, terutama dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Nah saya mau bahas beberapa saja, boleh next. Yang pertama ya, dalam buku ini Dr. Paul Brand dan Philip Yancey ini bicara mengenai sel darah putih. Ya, jadi mereka mengamati sel darah putih. Mereka berpikir bahwa sel darah putih ini adalah sel-sel yang lamban, tidak efektif, ya, dia bergerak sangat lambat sekali. Sampai tiba-tiba mereka melihat bahwa ternyata sel darah putih ini akan bekerja dengan cepat dan drastis ketika ada serangan terjadi. Jadi seperti kita tahu sel darah putih ini fungsinya untuk membunuh kuman atau virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau sampai kita terpapar dan masuk rumah sakit, berarti sel darah putih kita sungguh sangat tinggi. Betul ya nilainya. Jadi itu menggambarkan bahwa ada virus, ada kuman di dalam tubuh kita. Dan yang menarik adalah sel darah putih ini yang tadinya sangat lamban, seakan-akan tidak bergerak, tapi ketika ada serangan, ketika ada kuman, ketika ada virus, mereka itu seperti punya indera penciuman, gitu ya. Digambarkan seperti anjing pelacak, ya, yang lagi tersebar di mana-mana, tiba-tiba mereka mencium seekor kelinci, gitu. Terus mereka langsung bersatu dan mengejar kelinci itu untuk dimangsa. Jadi kurang lebih seperti itu yang digambarkan. Jadi sel darah putih itu bisa mengenali bahaya yang akan datang. Ya, dia bahaya yang datang, dan mereka yang tadi tidak terarah itu mereka bisa berkumpul bersama-sama ya. Lalu mereka menuju ke titik sasaran itu dan mereka langsung bertempur melawan virus itu. Amazing banget. Dan sampai sekarang seluruh dokter di dunia tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Dari mana sel darah putih itu bisa tahu ada serangan? Dia gak punya indera penciuman. Dia gak punya mata. Dari mana sel darah putih itu bisa tahu ada sesuatu di sana yang harus dilawan? Ya. Dan ini tidak terjawab sampai dengan sekarang. Itulah kemahakuasaan Allah. Yang kedua yang dibahas dalam buku itu adalah mengenai kulit manusia.
Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tubuh kita ini ya, seperti kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari 60% air. Betul ya? Dan kemudian yang menarik adalah kulit kita ini semacam tembok penghalang. Jadi kulit kita ini adalah pembatas yang menjaga supaya apa yang ada di dalam tubuh kita itu enggak tumpah keluar. Kan bayangin, kalau enggak ada kulit ini ya gampang sekali air, darah dalam tubuh kita keluar begitu saja. Akhirnya kita enggak bisa jadi manusia, tinggal apa? Tengkoraknya saja. Betul kan? Ya, jadi kulit itu begitu luar biasa, dia menahan semuanya air-air yang ada di dalam itu tidak tumpah keluar. Jadi kalau enggak ada kulit, kita tidak akan menjadi manusia. Dan yang menarik adalah kulit itu dibuat sedemikian rupa dengan struktur-struktur yang hebat sehingga kulit itu bisa mengeluarkan air yang tidak berguna, tapi dia juga bisa tapi dia tidak bisa menyerap air. Apakah ada bahannya seperti itu? Ya. Walaupun dia tahan air lah, dia kan nggak bisa membuat air kita keluar begitu saja kan? Ya kan? Tapi dia tidak bisa membuat air masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang bayangkan kalau air dengan sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kita nggak bisa mandi Bapak Ibu. Tidak bisa berenang. Ya, tidak bisa kena hujan. Ya, nanti tubuh kita jadi kayak gloyor-gloyor gitu ya. Tahu kan gloyor-gloyor tuh bahasa Jawa apa ya bilangnya ya? Gelambir-gelambir gitu. Kenapa? Karena kemasukan air ya, contohnya enggak lah ya. Ya gelambir-gelambir, kalau kita kegemukan suka gelambir-gelambir kan seperti itu kan. Ya, jadi itulah luar biasanya kulit. Strukturnya sangat hebat sekali. Dan Tuhan menciptakan kulit ini tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Tidak ada satu bahan pun yang dapat dibuat seperti kulit manusia. Lalu yang ketiga yang ajaib dalam buku ini adalah bicara mengenai tangan manusia. Jadi Philip Yancey itu pergi bersama Dr. Paul Brand. Mereka pergi ke sebuah perusahaan terkenal yang membuat tangan buatan manusia. Ini dikembangkan selama puluhan tahun dengan teknologi senilai jutaan dolar. Ini mahal sekali loh ya. Nah uniknya apa? Itu hanya manusia saja yang bisa menghubungkan jari kita nih yang telunjuk dengan jempol. Gitu loh ya, yang bisa meremas, yang bisa menjentikkan. Saya nggak bisa menjentikkan ya, maksudnya sampai bunyi tek-tek gitu ya. Nah kalau jari buatan tangan yang para ilmuwan ini mereka tidak bisa melakukan hal itu. Gitu ya. Jadi mereka hanya bisa melakukan sesuatu atas perintah dan tidak bisa otomatis. Ya, menggerakkan jari jemarinya seperti itu. Jadi ini luar biasa. Mereka sudah menghabiskan puluhan tahun untuk mempelajari jari tangan manusia yang bisa elastis seperti ini. Tapi mereka tidak pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena inilah bagian dari kemahakuasaan Allah. Ini bagian dari kehebatan Allah yang luar biasa. Jadi kalau diperbandingkan mereka memperbandingkan seperti patung tanah liat gitu ya, dengan karya Michelangelo gitu ya. Jadi patung tanah liat itu nggak ada artinya apa-apa gitu ya, yang tidak bisa bergerak ya dibandingkan dengan karya seni yang luar biasa. Nah 3 hal inilah yang membuat kita tersadar bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Pernah nggak merasakan hal ini? Dahsyatnya Tuhan. Ya, pernah nggak ketika kita berkaca di depan kaca gitu ya, kita bilang, oh Tuhan dahsyat banget ya, Tuhan bisa bikin sesuatu yang spektakuler dengan tubuh saya. Atau malah kita bilang, cantik banget ya si Mari. Ya, mengagumi diri sendiri tapi lupa bilang kepada Tuhan yang menciptakan tubuh kita yang luar biasa. Jadi banyak-banyaklah mengucap syukur bahwa Tuhan itu luar biasa dahsyat. Kalau sakit jangan mengeluh, ingat Tuhan udah kasih apa tadi? Sel darah putih, dia sedang berperang. Ya, jadi kasih waktu untuk sel darah putih berperang melawan penyakitmu. Oke, ya. Lalu jagalah kesehatan tubuhmu karena engkau tahu engkau diciptakan secara khusus oleh Tuhan.
Dalam Mazmur, boleh next berikutnya ya, Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan dalam Mazmur 73 ayat 21 tuh Daud mau menggambarkan kata buah pinggang itu sebagai hal yang sangat, saya bilangnya ya, sebagai hal yang sangat dalam gitu ya, sangat dalam sekali, sesuatu yang sangat menyentuh sekali gitu ya. Jadi ada di, gimana ya Pak Tamto, saya mau jelasin, ada di sesuatu yang paling dalam dari kehidupan kita. Makanya si Daud waktu dia merasa kecewa, dia merasa hatinya pahit, dia bilang buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Itu sesuatu yang paling terdalam yang ada di dalam hidupnya. Itu menggambarkan yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Ya, gambaran tempat kedudukan keinginan kita yang paling dalam. Nah, kira-kira seperti itu ya. Keinginan kita yang paling terdalam dalam hidup kita itu Tuhan yang membentuk. Amin. Ya, itulah sebabnya Tuhan hadir di mana-mana dan Dia tahu apa yang kamu rasakan. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan gak tahu apa yang saya rasakan. Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia membentuk buah pinggangmu. Itu yang ada paling terdalam. Keinginan terdalam dalam hidupmu itu Tuhan sudah bentuk. Ya. Dan Tuhan bilang Dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun ini menyatakan keahlian tangan. Ya, keahlian tangan yang sangat teliti, sedetil mungkin. Dan Tuhan bekerja dengan sangat hati-hati. Karena ini melibatkan karya tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau dunia Tuhan bilang jadilah terang, maka terang jadi, betul kan? Jadilah apalagi matahari jadi gitu. Lalu jadilah apa, bintang jadi gitu kan? Tapi khusus buat manusia, Dia tidak berfirman. Dia handmade, buatan khusus dengan tangan Tuhan, baru Tuhan menghembuskan nafasnya, nefesnya ke dalam hidung manusia. Ya, Tuhan bikin handmade loh. Jadi kita ini bukan produksi massal, tapi produksi yang dibuat secara khusus oleh tangan Tuhan, dan Tuhan sudah ciptakan itu jauh di dalam kedalaman kita. Ya, kandungan ibu kita yang kita sendiri belum sadar, bahkan orang tua kita belum sadar bahwa kita ini sudah ada. Tapi Tuhan sudah membentuk kita sedetil-detilnya sampai ke dalam keinginan kalian yang paling terdalam. Itu mau menggambarkan betapa Allah teliti dalam hidupmu. Allah perhatian atas hidupmu. Allah sangat hati-hati atas hidupmu. Allah sangat detil atas hidupmu. Pemikirannya yang brilian gitu ya. Brilian itu apa tuh? Pemikiran yang luar biasa, spektakuler, yang cerdas. Dengan skill yang tinggi. Itu dicurahkan untuk membentuk engkau. Seorang Mari, seorang Tamto, seorang Monty, seorang Rahel gitu kan. Ya, seorang Widya ya. Tuhan curahkan loh pemikiran yang luar biasa ini untuk membentuk kita. Saya berpikir begini, kalau saya lagi ngerjain sesuatu ya, misalnya saya lagi buat sebuah materi, lalu kemudian saya sedang duduk di depan komputer ya, saya ingat banget itu saya dikejar deadline karena saya harus buat materi camp untuk anak muda ya. Itu kalau nggak salah 6 sesi ya, kalau nggak salah ya 6 sesi, dan saya harus kerjakan semuanya itu sendiri. Ya, saya di kamar dan saya mencurahkan waktu berhari-hari memikirkan, menelaah katanya. Saya sampai download kamus bahasa Ibrani, saya sampai download kamus bahasa Yunani, saya lihat arti katanya apa ini Tuhan. Berikan saya pemikiran-pemikiran yang brilian gitu loh. Seperti Tuhan menciptakan saya. Lalu ketika suami saya datang, dia mulai ngobrol, saya bilang stop deh, jangan ganggu saya. Ya, konsentrasi saya buyar gitu. Karena Pak Tamto itu kan gak cuma di gereja suka bicara, di rumah juga suka bicara. Ya, ini rahasia saja saya ungkapkan di sini, tolong jangan ini udah masuk ke YouTube lagi. ya. Terus Pak Tamto itu ya kalau di rumah dia suka sebuah lagu, dia akan putar berulang-ulang. Ya, dari bangun pagi jam 6:30 sampai kita berangkat misalnya jam 6:30. 6:30 sampai 6:30 itu 2 jam. Satu lagu cuma berapa menit biasanya? 3 menit. Ya 2 jam itu berapa menit?
120. 120 bagi 3 berapa? 40. Berarti lagu itu diputar sampai berapa kali? 40 kali. Hah? Berapa? Ayo tuh berapa tadi itu? Iya kan puluhan kali gitu loh. Sedangkan kalau saya lagi nyiapin materi, saya sampai pusing dengerinnya. Karena saya tuh orangnya introvert, jadi saya tuh gak suka dengan keramaian. Jadi kalau saya lagi memikirkan sesuatu tuh betul-betul harus tenang. Ya seperti di alam gitu loh. Ya kalau bisa di dalam hutan sendirian ya gak ada yang ganggu. Lalu saya baru bisa memikirkan segala sesuatu. Dan itu yang terjadi. Nah Tuhan itu sampai kedalaman loh. Dia memikirkan kita begitu briliannya Tuhan. Ya, dia masuk ke dalam keinginan kita yang paling terdalam. Ya, Tuhan itu memikirkan sebegitu detailnya kita. Dan kita itu handmade-nya Tuhan. Jadi saya bisa membayangkan Tuhan yang sebegitu detail menciptakan begitu banyaknya manusia yang jumlahnya jutaan triliunan ini. Belum ya, miliaran ini gitu kan. Ya dibandingkan cuma saya yang baru mikirin materi aja sudah sebegitu pusingnya. Ya, makanya saya bilang saya tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saya tidak bisa memikirkan betapa briliannya Tuhan itu luar biasa. Karena saya membandingkan dengan diri saya. Ya baru bikin materi begini saya udah pusing. Ya apalagi Tuhan yang memikirkan begitu banyaknya manusia di muka bumi ini. Wow, jadi Allah membentuk kita dengan kecakapan yang menakjubkan. Ini sungguh luar biasa. Ya dikatakan setelah ini ya dia menciptakan kita di tempat yang paling tersembunyi ya. Mazmur berapa itu? 139 ayat 14 ya kalau gak salah ya. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di dalam bagian bumi yang paling bawah. Ya. Dan itu adalah tindakan personal. Itu maksudnya tindakan personal siapa? Antara Allah dengan kita. Oke, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, yang pertama adalah sadarilah bahwa berkat Tuhan yang besar itu bukan sesuatu yang jauh di luar. Itu ada di dalam kita. Itu berkat pertama dan terbesar yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makanya kalau engkau masih bisa hidup, masih bisa bernafas, ya, masih bisa ada sampai dengan usia sekarang. Itulah berkat Tuhan yang paling terbesar. Nggak usah ngoyo-ngoyo hal-hal berkat yang di luar sana, Tuhan juga sudah pasti sediakan. Tapi sadarilah dulu bahwa berkat terbesar dalam hidupmu itu adalah dirimu sendiri. Itulah anugerah Tuhan. Ayo kita mengucap syukur terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah boleh next. Bahwa Tuhan itu sungguh ya dia omnipotent. Ya dia omniscience. Atau lagi omni apa Pak? Dia sungguh luar biasa. Dia present ya. Dia sungguh luar biasa. Dia sungguh maha kuasa. Dia sungguh maha hadir dan maha tahu akan kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau memang Tuhan maha kuasa. Lalu kenapa Daud di ayat berapa tuh yang menyatakan bahwa dia mengutuk orang-orang yang membenci Tuhan. Bahwa ada musuh-musuh yang selama ini datang mengintai dia. Kenapa Tuhan mau ngomong, kenapa Daud bicara seperti itu? Ya, karena Tuhan mau kasih tahu ke kita bahwa Tuhan sendiri sudah menang di atas kayu salib. Iblis itu tidak ada kuasanya. Evil itu gak ada kuasanya kalau kamu dekat sama Tuhan. Itulah bukti kemahakuasaan Allah, kemahahadiran Allah dan kemahatauan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada tahun 30-an ya ini ada sebuah kesaksian seorang utusan Injil di sebuah desa di Afrika yang waktu itu masih sangat primitif. Dia menyaksikan bagaimana kekuatan Allah melawan kekuatan iblis. Ya, jadi yang menulis ini adalah Calvin Miller ya, dia seorang teolog. Jadi dia memperingatkan ya. Jadi penginjil ini bilang kepada dukun itu bahwa dukun itu memperingatkan kepada utusan Injil terbalik ya. Dia bilang kamu jangan main-main di sini.
Ya, kami punya dewa. Dan dewa kami bisa menghancurkan barak yang kamu buat. Ya, karena dia mendirikan sekolah untuk orang-orang yang mau belajar tentang Kristus gitu ya. Nah, dia bilang begitu, jangan main-main dengan dewa kami. Karena si teolog ini merasa yakin bahwa dia punya Allah yang besar, ya, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang luar biasa adalah tiba-tiba malam itu sebuah ledakan petir, ya, itu terjadi dan menyambar patung ukiran yang merupakan lambang dari suku tersebut, yang dimiliki oleh si dukun yang tadi itu. Jadi si dukun itu kena sambar petir ya, maksudnya patungnya itu kena sambar petir gitu. Jadi penduduk sana terheran-heran, wow luar biasa. Mereka melihat kejadian itu sebagai bukti apa? Kemahakuasaan Tuhan. Karena penginjil itu yakin banget bahwa kekuatan Allah itu lebih besar daripada kekuatan si iblis. Dia bekerja dengan iman percayanya bahwa dia sanggup untuk menghancurkan sistem-sistem si dewa-dewa religius yang dipegang oleh si dukun itu. Gitu, maka dia bersepakat bersama dengan Allah, dia berjalan bersama Allah, dia gak khawatir karena dia tahu iblis bisa dia kalahkan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita punya kekuatan yang sama seperti yang dialami oleh si Injil ini ya, si John, siapa namanya tadi? Calvin Miller tadi ya, betul gak? Calvin Miller tadi gitu kan, yakin gak khawatir bahwa iblis itu bisa dikalahkan. Jadi apapun yang sedang kau alami Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ya, percayalah dengan yakin bahwa Allah di pihak kita. Lakukan proses dengan setia di hadapan Tuhan, ya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana, Dia nggak pernah ninggalin kita. Jangan menyerah, berjuanglah. Kalau hari ini kau merasa Tuhan aku nggak punya apa-apa, mungkin untuk makan saja aku susah. Ya, untuk pergi ke gereja gak bisa kasih persembahan. Tuhan sudah melihat kerinduan hatimu. Dia hadir di dalam keinginanmu yang paling dalam. Tetap bersekutulah bersama dengan Tuhan. Dia Maha tahu. Karena nanti satu saat nanti Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang dulunya engkau bukan siapa-siapa. Tapi nanti dengan berjalannya waktu engkau menjadi orang yang mungkin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu dibutuhkan kesetiaan. Itu dibutuhkan proses. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk kita menunjukkan bahwa saya yakin dengan iman dan percaya saya bahwa Tuhan hadir. Tuhan kuasa, Tuhan punya kemahakuasaan dan Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Oke, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu yang tadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur rumah kabar baik ini bukan hanya menjadi rumah Tuhan, tapi menjadi rumah kami. Kami ada menjadi satu keluarga yang utuh. Kepala dari keluarga yang utuh ini adalah Kristus sendiri. Kami tidak akan berpaling dari kepala yang hebat ini, yang dahsyat dan ajaib ini, yaitu Yesus. Kalau kepala kami adalah Kristus, siapa yang akan menjadi lawan kami? Enggak bakal ada. Kalau kepala kami adalah Kristus, apa yang bisa merebut kami dari kasih karunia-Mu? Enggak ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami hari ini. Kami percaya Engkau sedang teguhkan kepada kami. Engkau berharga dan mulia di mataku. Biarkan aku bekerja di dalam-Mu, hadir di dalam-Mu, mengawasi setiap laku-Mu, jalan-Mu, perjuangan-Mu. Dan alamilah kejadian-Mu yang dahsyat dan ajaib yang aku kerjakan di dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau materaikan firman-Mu hari ini. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur, bukan hanya kami, tetapi anak-anak kami juga Engkau teguhkan. Kita arahkan tangan kita mau berkati anak-anak kita. Ya, Pak Tamto akan urapi dengan minyak urapan. Oh, oke.
Yuk, kita arahkan tangan kita berkati anak-anak kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami tahu kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga membutuhkan Tuhan untuk menolong, memproteksi anak-anak kami. Mereka ada dalam pengawasan Tuhan 1x24 jam. Tuhan memberkati tumbuh kembang anak-anak kami. Mereka akan bertumbuh terus semakin besar, semakin sehat, semakin kuat, semakin takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tuanya. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan supaya ada kepintaran, ada kecerdasan, ada kesehatan, kekuatan Allah juga Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka bertumbuh semakin hari semakin hebat di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup mereka jadi berkat. Tidak hanya jadi berkat buat kami tapi juga buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bila mereka terus ada dalam proteksi Tuhan, pergaulan yang baik, Tuhan tolong supaya mereka ada memiliki teman-teman yang baik dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga memberkati orang tuanya. Apa yang sedang mereka kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan pengumuman. Selamat mendengarkan. Shalom Camers. Sebentar ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kita selama sepekan ke depan. Setiap hari di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi kita ada doa pagi yang dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan pada malam harinya ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A jam setengah 8 malam. Di hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak yaitu ibadah Sabtu Ceria dengan programnya yang menarik yaitu Get In, Get It. Di mana setiap anak-anak yang hadir akan menerima 1 poin per kehadiran dan akan dikumpulkan untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Sabtu Ceria ini dilakukan setiap hari Sabtu di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A dan dilakukan secara online melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Lalu di malam harinya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah doa malam yang dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A jam 7 malam. Di hari Minggu kembali kita akan beribadah bersama. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama yaitu ibadah Family Community jam 9 pagi yang disertai dengan ibadah anak yaitu Kids Community. Dan ibadah raya kedua, ibadah Youth Community di jam 11 siang. Lalu ibadah raya ketiga, ibadah Junior Community jam setengah 4 sore di Ruko Kabar Baik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik di hari Minggu jam 1 siang. Ada yang menarik khusus buat remaja putri, ada pembinaan yaitu pembinaan Girls Talk yang dilakukan tanggal 15 sampai 16 Juni. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Anita. Tidak kalah menarik karena pria-pria single dari umur 16 tahun ke atas juga ada pembinaan yaitu pembinaan Camp Young Men yang dilakukan tanggal 23 sampai 24 Mei. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pongki. Setelah ibadah kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah melalui tayangan online dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk pembangunan rumah Tuhan yaitu persembahan G2020 dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk kami layani dalam pembinaan atau maksud kami pemuritan Camp Small Group dapat mendaftarkan diri ke Ibu Mina untuk didaftarkan sebagai anggota CS.
Demikian informasi yang saya berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kami bisa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Sungguh kami juga mau Tuhan Yesus dipakai sama Tuhan lebih lagi sebagai umat-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kami mau menggunakan kesempatan ini dengan maksimal. Karena kami tahu gak mungkin ada kesempatan kedua yang sama yang akan terjadi pada kami. Maka dari itu Tuhan, ketika Tuhan sudah pilih kami untuk melakukan panggilan Tuhan, kami mau tangkap itu dengan maksimal dan kami mau mengerjakannya dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui gembala kami Tuhan, melalui Ibu Gembala kami, Ibu Mari. Kami berdoa untuk Ibu Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus biar ada kesehatan, kekuatan menyertai atas Ibu Mari, atas apa yang sedang ia lakukan. Kami percaya Tuhan beserta di dalamnya, Tuhan yang buat berhasil. Kami berdoa Tuhan, apa yang sedang menjadi kerinduannya di dalam Tuhan, apa yang sedang menjadi doanya, apa yang menjadi perjuangannya, kami percaya Tuhan yang berjalan bersama dengan Ibu Mari, dan Tuhan yang akan melakukan banyak keajaiban-Mu untuk Ibu Mari Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Tamto Tuhan sebagai gembala kami di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesehatan, kekuatan yang sama juga Tuhan berikan atas Pak Tamto, atas gembala kami. Kami berdoa apa yang sedang diperjuangkan oleh gembala kami percaya Tuhan, Tuhan yang buat berhasil, Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan. Kami berdoa jerih payah gembala kami, jerih payah Pak Tamto juga Ibu Mari dalam melayani setiap kami, dalam melayani Tuhan. Kami percaya gak sia-sia di hadapan Tuhan, justru Tuhan perhitungkan jerih payahnya sampai ke detailnya Tuhan yang perhitungkan. Dan kami sungguh melihat bahwa satu demi satu janji Tuhan, satu demi satu hasil dari jerih payah mereka sedang Tuhan pertontonkan, sedang Tuhan berikan atas mereka. Dan kami percaya hal itu juga akan terus terjadi sampai selamanya Bapak. Makasih Bapak, kami mau serahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak cucu mantu mereka biar Tuhan yang memberkati, seluruh keluarga besarnya Tuhan yang memberkati. Makasih Bapak, bahkan kami juga berdoa atas tim pengembalaan tempat ini, atas Kak Esther Tuhan, atas Elvina juga, atas Pak Pongki biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan jerih payah mereka sebagai gembala tempat ini juga Tuhan yang perhitungkan, gak sia-sia di hadapan Tuhan. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pasangan mereka, kami percaya Tuhan yang berkati. Apa yang sedang menjadi doa mereka, kami percaya Tuhanlah jawaban dari doa mereka. Makasih Bapak, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk satu gedung mandiri yang lebih besar yang akan kami gunakan untuk pelayanan bagi sekolah juga gereja Kabar Baik. Kami berdoa untuk Gate 2020 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami katakan bahwa Camp Center sudah kami terima dengan tangan kami, sebab kami percaya Tuhanlah yang sedang berperang, Tuhanlah yang sedang berjalan di depan kami, dan kami mau terus ikut bersama dengan Tuhan untuk kami bisa memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Makasih Tuhan Yesus yang baik, setiap hal yang sedang kami butuhkan, baik bagi pelayanan di gereja maupun sekolah Kabar Baik, kami percaya Tuhan yang sediakan, sebab penyertaan Tuhan sudah sedemikian rupa menyertai setiap kami, dan kami percaya Engkau juga adalah Allah yang sama yang akan terus menyertai pelayanan Kabar Baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat, seluruh keluarga besar gereja maupun sekolah Kabar Baik. Kami berdoa, kami percaya penyertaan Allah sempurna atas setiap kami. Bagi setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap kami yang sedang mengalami memikul beban yang berat, kami percaya kami memikulnya bersama dengan Tuhan, sehingga kuk yang kami pikul itu kami rasakan enak Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami atau sedang menghadapi jalan yang buntu Tuhan Yesus, membutuhkan terobosan. Kami percaya Engkau adalah Allah penerobos yang berjalan bersama dengan kami, sehingga terobosan bisa kami terima Bapa. Makasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah sempurna atas setiap kami, perjalanan pulang kami Tuhan buat berhasil, dan kami tiba di rumah kami tanpa kurang suatu apapun. Bahkan ketika kami memberikan persembahan juga, sebentar kami juga memberikan persembahan, kami percaya setiap persembahan yang terkumpul itu Tuhan lipat kali gandakan hingga 100 kali lipat ganda untuk pembangunan kegerakan di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, setiap kami yang menabur biar Tuhan yang berkati, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan, kami berdoa juga untuk koordinator FC yang kau izinkan kemarin mengalami eksiden berkendara motor. Tuhan, kami akan percaya Jehovah Rafa pulih sembuhkan, dan kami akan percaya oleh firman Yesus Pak Irwan pulih sembuh sempurna. Terima kasih Bapak, kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangan yang saluran berkat-Mu. Tuhan, kami percaya atas setiap kami saat ini, baik yang hadir on-site maupun yang sedang beribadah secara online. Kami percaya Engkau curahkan pada kami kasih berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua Engkau materaikan terus menjadi milik kami, dulu, kini, dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu teman-teman, Tuhan berkati.